Rasil TV, untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang mendengarkan dan juga menyaksikan acara Bincang Pendidikan bersama Pak Munif Hatib. Topik kita bagaimana tips memilih perguruan tinggi gitu, antara minat, bakat, dan profesi. Tadi ada satu kalau saya sebut alat ya. Alat riset itu multiple intelligence research. Itu Pak Munif sudah menjalankan di mana saja, Pak? Ya, alat multiple intelligence research ini kalau dasar teorinya pertama, saya belajar dari penemu teorinya, Howard Gardner. Itu. Kemudian kami dulu disuruh melakukan pengembangan alat riset di Indonesia. Nah, itu kita mulai melakukan riset tahun 2000 sampai 2002. 2 tahun waktu itu. Nah, setelah kita menguji validasi reliabilitas dari setiap premis-premis mayor dan minor dari alat riset itu, maka langsung kita daftarkan hak ciptanya. Nah, kebetulan Mas Angga hak ciptanya atas nama saya. Nah, itu prosesnya 2007 baru keluar itu. Yang nama copyright ya, hak cipta itu. Nah, sejak 2002 setelah riset selesai, langsung kita mulai melakukan multiple intelligence research. Jadi kita mulai itu, kalau hitungan saya 2002 ya sampai sekarang. Database di kantor itu Mas Angga sudah ada 33 ribuan yang sudah diriset. Itu sudah itu banyak sekali. Dan dari berbagai jenjang, mulai TK, SD, SMP, SMA gitu. Bahkan kita pernah ke company. Gitu. Iya, jadi alat multiple intelligence research itu kalau di company itu untuk memapping staffing istilahnya itu. Cocok nggak orang ini kerja di marketing? Cocok nggak orang ini kerja di pengelolaan data? Dan lain-lain. Nah, khusus yang kita bicarakan malam ini adalah alat riset multiple intelligence yang mana deskripsi keluarannya itu adalah jurusan. Gitu. Karena deskripsi yang keluar dari alat riset ini bisa macam-macam, Mas Angga. Yang pertama, yang wajib itu kecenderungan kecerdasan anak. Terus yang kedua ada gaya belajar anak. Jadi dari alat riset ini ketemu gaya belajar anak itu gimana. Nah, kalau sekolah pakai alat MIR ini hasilnya gurunya seneng. Karena punya data awal untuk bagaimana dia bisa ngajar di kelas A, kelas B. Karena di mappingnya berdasarkan hasil MIR kelas itu. Nah, gurunya senengnya apa? Karena dari alat riset ini dikasih tahu data. Kalau ngajar kelas A pakai metode ini loh. Strategi ini loh. Ini. Ada 30 strategi yang bisa keren di kelas A. Ada sekitar 16 strategi yang di kelas B. Jadi ketika membuat RPP ini kan biasanya guru paling pusing ini buat RPP. Nah, dengan bantuan data kondisi siswanya, kalau bahasa lainnya adalah karakter, kalau saya menamakan gaya belajar, itu guru paling senang. Sampai Mas Angga, kegiatan-kegiatan kreatif yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak itu ada dimunculkan. Nah, khusus untuk anak kelas 12 SMA, yang dimunculkan itu adalah jurusan itu tadi, yang direduksi dari total database di Indonesia 211 jurusan. Nah, itu perjalanannya, jadi sudah cukup lama gitu. Cukup lama. Ya, cukup lama. Baik. Saya lupa ini tadi mengajak pendengar untuk bergabung di acara. Silahkan sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya mengenai yang sudah kita bahas di topik kali ini, di bincang pendidikan kali ini, memilih jurusan di perguruan tinggi. Untuk SMS pertanyaan dan komentar kirimkan ke 0811 1999 720. Bagi Anda yang ingin berdialog langsung melalui telepon, hubungi kami di nomor 021 845 1512. Baik, Pak Munif, kita akan ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar. Ini yang
Pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munib. Salam. Bicara mengenai perguruan tinggi melanjutkan untuk perkuliahan di Indonesia ini terkait masalah dana, karena biaya kuliah di Indonesia ini cukup tinggi dan besar. Sementara untuk beasiswa itu sangat terbatas. Ini yang paling menentukan sebenarnya, Pak Munib. Bagaimana pendapat Anda? Ya. Berarti kalau pertanyaannya adalah masalah dana, sebenarnya faktor non-akademis yang berpengaruh akhirnya. Itu. Karena kalau kita masukkan ke faktor akademis, ya mestinya mau ada dana, mau tidak, kalau bisa anak kita kuliah. Gitu. Tapi karena faktanya, faktor dana ini menentukan, berarti kan itu sebetulnya masalah non-akademis. Satu, maksud saya masalah non-akademis itu kok tiba-tiba dikaitkan dengan masalah kemampuan finance orang tua. Nah, Mas Angga bisa bayangkan kalau misal pendapatan per kapita rakyat kita itu bagus, pasti kuliah yang itu adalah investasi buat anak kita, itu sudah tidak masalah lagi. Yang menjadikan fakta biaya di perguruan tinggi ini mahal, kan gara-gara pendapatan per kapita masyarakat kita, ketika dibandingkan dengan biaya pendidikan sebagai kebutuhan utama dari kehidupan, itu biasanya tidak sebanding, terlalu kecil, sehingga ketika lulus SMA, ya kuliah itu hanya mimpi saja di awal-awal. Nah, sebetulnya itu yang terjadi. Nah, karena itu kalau menurut saya, untuk merubah faktor non-akademis ini kan tidak segampang membalikkan telapak tangan, Mas Angga. Ya. Yang paling bagus, kalau saya ini, sebagai seorang ayah gitu, terus kesulitan biaya untuk menyekolahkan di perguruan tinggi anak saya, maka satu, saya akan mencari perguruan tinggi yang sangat terjangkau biayanya. Itu. Yang kedua, tentunya perguruan tinggi yang dipilih itu kalau bisa sesuai dengan bakat anak kita. Nggak usah yang muluk-muluk gitu. Kalau ada perguruan tinggi di desa di pucuk gunung, tapi ngajarin yang cocok dengan bakatnya, dan kemudian biayanya sangat murah, kita sebagai orang tua tidak perlu malu. Gitu. Karena apalagi sekarang abad 21, faktor anak kita yang menentukan, bukan faktor perguruan tingginya yang utama, bukan. Kalau dulu ya, yang kita bahas di awal tadi. Sehingga ayo dicari, harus itu usahanya, mencari itu. Mencari beasiswa. Pengalaman saya, Mas Angga, lebih mudah ketika anak kita sedang kuliah di S1 untuk mendapatkan S2 dan seterusnya, daripada di SMA ada kesempatan beasiswa di S1-nya. Nah, itu. Kalau di Indonesia ini masih sedikit, Mas Angga, yang anak-anak kita di SMA itu diberikan kesempatan untuk dapat beasiswa. Melanjutkan di S1-nya, itu masih sedikit. Tapi meskipun sedikit, untuk SMA, penyelenggaranya tidak boleh berputus asa mencari network jaringan. Itu. Ada wali murid saya, Mas Angga, pintar sekali hitung-hitungannya. Dia menghitung kuliah itu untuk S1 itu murahan di luar negeri daripada di Indonesia. Bayangkan. Karena untuk semua rata-rata lah ya jurusan. Rata-rata. Ya. Saya pernah duduk sama beliaunya ini menghitung. Bayangan saya kan lebih mahal di luar negeri. Tapi ketika dia hitung, Mas Angga, dibandingkan dengan S1 di Indonesia, saya percaya hitungan seorang ayah ini tepat. Karena apa? Ketika ini sekolah S1 di luar negeri dengan biaya sekian, itu bola salju bergulir. Tiba-tiba scholarship untuk S2-nya besar, untuk S3-nya besar, dan bagaimana seseorang itu sarjana saja itu bisa mampu living cost, ditanggung sudah kebutuhan hidup dalam bekerja hanya paruh waktu berapa jam. Pendapatan per kapitanya tinggi sekali di sana. Sehingga hanya dengan bekerja part-time saja, ya sudah. Untuk biaya kehidupannya sudah selesai semua. Sehingga ketika dibuat jangka panjang, anakku sampai doktor, sampai S3, S1, S2, S3, dihitung-hitung lebih murah malah di luar negeri.
Nah, Begitu ya? iya. Nah, memang tergantung negaranya mana. Nah, karena itu sebagai orang tua dan sebagai penyelenggara sekolah, kita harus kreatif sebetulnya. Itu. Saya yakin kalau di sekolah itu ada orang yang terus getol mendobrak pintu-pintu perguruan tinggi untuk memunculkan kesempatan-kesempatan beasiswa, itu saya yakin itu bisa berhasil. Itu. Seperti contoh di grup WhatsApp ada sudah yang hafal sekian juz bisa beasiswa penuh di kampus saya. Nah, kayak gitu. Iya. Itu nggak mungkin kalau tidak ada stimulus. Betul. Pasti ada reaksi itu gara-gara ada stimulus. Kayak gitu. Nah, saya pikir orang tua, satuan pendidikan SMA atau SMK itu sah-sah saja memberikan stimulus-stimulus seperti itu ke perguruan tinggi. Baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Gitu. Baik. Saya akan ke pertanyaan selanjutnya, Ya. Pak Munif, dari 08777096 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Munif, untuk mengetahui bakat dan minat yang bersekolah terus melanjutkan ke perguruan tinggi, kalau dari orang tua saja, apakah bisa, Pak Munif? Lalu apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut? Ya. Melihat bakat anak itu ada dua caranya, Mas Angga. Pakai alat psikologis, dan yang kedua nggak pakai alat apapun. Kalau yang tidak pakai alat, maka orang tua harus bisa melihat yang namanya kebiasaan anaknya. Kalau ada orang tua yang mampu melihat kebiasaan aktivitas anak yang dia sukai, dan orang tua ini mampu menyimpulkan, jadi menarik kesimpulan dari aktivitas-aktivitas yang disukai anak menjadi unsur kompetensi bakat, maka selesai. Itulah bakat anaknya. Nggak usah ribet-ribet lah. Gitu. Tapi tidak semua orang tua sempat dan mempunyai kemampuan itu, maka ada alat riset psikologisnya. Nah, alat riset psikologisnya ini macam-macam, Mas Angga. Macam-macam sekali. Gitu. Nah, yang kami dalami adalah multiple intelligence research. Itu. Nah, dengan alat ini, anak akan ketahuan bagaimana kecenderungan multiple intelligence-nya, bagaimana bakatnya. Sedangkan untuk minat, ini faktor eksternal, Mas Angga. Itu. Yang bukan berasal dalam diri anak. Gitu. Kalau klop antara bakat dan minat itu ada sama, ya pasti itu munculnya sebuah bakat dulu, ketika diberikan rangsangan eksternal dari luar, yang sama, oke. Banyak ada anak yang punya bakat dan minat. Sama. Karena itu kan tadi di awal saya katakan, Mas Angga. Kalau kita ke Jogja, betapa banyak kita lihat pelukis-pelukis yang berbakat menggambar. Kadang-kadang nggak sekolah loh, Mas Angga. Langsung berbakat menggambar. Itu. Tapi kita lihat orang yang keren hasil gambarnya, tapi nggak punya bakat menggambar. Desain interior, seorang desain interior, keren menggambar ini. Tapi dia nggak punya bakat gambar. Dia berminat dari sekolah, kuliah. Kalau yang pelukis menyampur warna pakai insting, kalau yang berminat pakai proses belajar, pakai prosentase. Magenta sekian persen, blue sekian persen. Menarik garis perspektifnya, ada aturan sudutnya. Masih ingat sinus, kosinus, tangen. Nah, sampai jadi sebuah bangunan. Itu pakai hitung-hitungan gitu. Tapi kalau yang berbakat, kadang-kadang sudah tidak memperhatikan itu. Nah, tapi ujung-ujungnya sama. Hasilnya adalah karya yang profesional. Nah, jadi tinggal dipilih, mau langsung kasat mata, kebiasaan aktivitas anaknya apa, atau pakai alat riset psikologis. Gitu, Mas. Baik, SMS selanjutnya dari 08811774 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mau ikut pemeriksaan MIR, ini pemeriksaan gitu? Ya, riset lah. Oh, riset ya. Pemeriksaan MIR di tempatnya Pak Munif itu di mana alamatnya? Nah, ini langsung nih Pak Munif. Iya. Mungkin ada kontak person itu ya yang. Jadi begini, kita punya office kantor, Mas Angga. Dan kita juga bekerja sama sekolah-sekolah. Seperti contoh di Insan Mandiri. Di sekolah Insan Mandiri ini kita akan memunculkan banyak sekali internal interviewer. Nah, jadi kalau dari umum dan lain-lain bisa langsung datang. Itu. Gitu ya. Ya.
Nah, untuk kontak personnya nanti mungkin bisa disebutkan itu Mas Angga. Kalau ada pemirsa yang ingin sekali melakukan MIR untuk anak-anaknya. Ya, kontak personal nanti akan saya informasikan di Ikhwan Akhwat. Kita ke SMS selanjutnya, ini dari 0813 1937 sekian, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif, jika bakat sudah ada, lalu bagaimana menyesuaikan dan juga dapat memotivasi anak tersebut untuk meningkatkan pendidikannya? Bakatnya sudah ada, lalu menyesuaikan dengan bagaimana memotivasinya gitu. Ya. Ini pertanyaan ini sepertinya sederhana Mas Angga. Tapi pertanyaan ini bisa menjadi masalah besar. Ya. Jadi begini, mohon maaf sekali, sistem pendidikan kita itu masih memisahkan antara bakat anak dengan materi akademis yang tadi ditanyakan. Nah, malah kadang-kadang pemisahan ini dalam bentuk apa? Struktur kurikulum, Mas Andi. Kalau yang bakat itu diletakkan pada ekstrakurikuler. Kalau yang mata pelajaran akademis itu yang intra. Jadi kadang-kadang sekolah, orang tua, dan bahkan siswanya itu memandang sebelah mata ekstrakurikuler. Oh, hanya ekstra. Tapi memandang fokus kepada mata pelajaran akademis. Kalau saya balik Mas Angga, mestinya mata pelajaran akademis itulah yang menunjang bakat anaknya. Jadi bakat siswanya itu malah mata pelajaran akademis yang harus menunjang bakatnya. Gitu. Nah, kan begini. Sekolah kita itu masih sekolah formal yang homogen, Mas Angga. Saya punya family yang tinggal di Amsterdam. Ketika dalam perjalanan belajar ke sana, saya mampir, Mas Angga. Ada 2 anaknya. Sekolahnya di mana, Mas Angga? Sekolah bola di Ajax, Amsterdam. Belanda. Ya. Jadi itu ada TK-nya, ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, S1-nya, S2-nya, sampai S3-nya komplit. Oh gitu. Nah, bayangkan. Jadi sekolahnya sudah heterogen, mau jadi pemain bola masuk di situ. Nah, sehingga semua mata pelajaran akademis tadi itu disesuaikan dengan bakat bola. Nah, kalau kita kan tidak, masih homogen. Masih homogen. Yang berkaitan dengan bakat dimasukkan dalam struktur ekstrakurikuler. Nah, jadi menurut saya ketika ada bakat anak muncul di sebuah sekolah, kembangkan bakatnya. Kalau anak enjoy dalam pengembangan bakat, percaya sama saya, materi akademisnya akan ngikut bagus. Iya. Tapi kalau sebaliknya, bakatnya di-cut, fokus kepada materi akademis, nah udah pusing, udah biasa. Baik. Ini tadi informasi kepada salah satu penanya yang menanyakan bagaimana jika ingin melakukan riset ya, pemeriksaan melalui MIR. Ini ada nomor kontak yang bisa Anda catat, Ikhwan Akhwat, siapkan alat tulisnya. Silakan hubungi Alif Maulana di 0812 305 76750. Saya ulangi, Alif Maulana. Mungkin ini untuk kontak menanya informasi mengenai MIR ya. Mengenai MIR ya. Mengenai MIR, Multiple Intelligence Research. 0812 305 76750. Alif Maulana. Nah, Pak Munif, sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu. Ini sebagai penutup mengingatkan kembali kepada Ikhwan dan Akhwat di topik kita malam hari ini. Bagaimana SOP memilih jurusan di perguruan tinggi ini? Ya. Jadi yang pertama, ini SOP-nya ya, sebagai closing ini. Ya. Yang pertama, pilih perguruan tinggi yang sesuai dengan bakat anak kita. Gitu. Ketika anak kita masuk ke sebuah jurusan di perguruan tinggi, kemudian kita sadar bahwa itu bukan bakatnya, maka gunakan peran minat. Jadi mulai orang tuanya,
di lingkungan terdekatnya, lingkaran terdekatnya itu membanjiri anak ini dengan konsep-konsep minat. Ayo, harus berminat seperti itu. Nah, seperti cerita saya yang pertama tadi. Iya. Gitu. Yang kedua, pesan saya, ketika sudah berada di sebuah jurusan yang sesuai dengan bakatnya, maka fokuslah kepada cepat menyelesaikan S1-nya dan harus menjadi sarjana yang lulus bukan mencari pekerjaan, tapi malah menciptakan pekerjaan. Minimal lulus jadi sarjana yang bisa ngesup, kerjasama lah dengan company-company yang ada. Nah, yang ketiga, ini semua bisa terjadi ketika anak-anak kita akan punya profesi profesional nanti, yaitu profesi yang di dalamnya ada bara bakat dan minat. Ciri-ciri profesi yang profesional itu biasanya berkarya di profesinya dan bisa handling problem di profesinya. Nah, dan yang terakhir, ayah bunda, semua sahabat-sahabat saya, teman-teman guru juga, kita tidak boleh berpikir sebuah profesi itu secara permanen. Maksudnya banyak abad sekarang ini profesi yang dulu tidak ada, sekarang ada. Ini kan berarti harus kreatif. Iya. Dan sebaliknya, ada dulu profesi yang keren sekali, sekarang goib sudah. Sekarang goib ya. Nah, itu. Karena itu, model perguruan tinggi lewat distance learning, belajar di mana saja, kapan saja, oleh profesor siapa saja sebagai pilihan kita. Kemudian kita hidup di abad 21. Harapannya adalah seluruh institusi pendidikan ini mampu mengantarkan anak kita punya profesi yang profesional, yang punya manfaat untuk dirinya, keluarganya, bangsanya, agamanya, dunia, dan akhirat. Nah, itu mungkin penutup. Baik. Mas Angga. Subhanallah. Terima kasih banyak Pak Munib. Sama-sama. Atas waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat kembali siaran di bulan depan ya. Bulan depan, minggu ketiga. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang pendidikan bersama Bapak Munif Hatib di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan juga mohon maaf SMS yang tidak sempat dijawab semuanya di malam hari ini. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Neza dan juga Muhammad Arifin di meja operator undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang mendengarkan dan juga menyaksikan acara Bincang Pendidikan bersama Pak Munif Hatib. Topik kita bagaimana tips memilih perguruan tinggi gitu, antara minat, bakat, dan profesi. Tadi ada satu kalau saya sebut alat ya. Alat riset itu multiple intelligence research. Itu Pak Munif sudah menjalankan di mana saja, Pak? Alat multiple intelligence research ini, kalau dasar teorinya pertama, saya belajar dari